Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Nina Kusumawati, mahasiswa PPG periode 1 tahun 2026 di LPTK Win Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500017148. Pada hari ini Selasa tanggal 20 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di Madrasah Sanawiyah Al-Munajat kelas 7 dengan materi akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini saya laksanakan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan program pendidikan profesi guru Transformasi Akidah Akhlak tahun 2026. Sekian perkenalan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya, sehat semua? Sehat. Baik, sekarang terlebih dahulu Ibu akan mengecek dulu ya kondisi kelasnya seperti apa. Kerapihan anak-anak dan juga kebersihan. Ya. Karena dalam proses kegiatan belajar mengajar itu keadaan dan kondisi kelas itu harus tertata dengan baik. Paham ya? Baik, sekarang kita akan berdoa dulu. Sebelum kita memulai untuk belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa? Ayo. Siap, sebelum belajar mari kita baca doa mulai. Abdul Rajab, Artika Sari, Mugni, Mahadoroi, Hadir. Najwa, Julfatul Laila, Kaila, Zahra, Fauziatul Salimah, Siska Amelia. Baiklah, sekarang kita ya dulu ya, agar belajarnya tambah semangat. Biasa ya itu yaitu dengan tepuk semangat. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Di sini Ibu seperti pembahasan minggu kemarin ya, sekedar mengingatkan Ibu mengulang kembali materi yang Ibu jelaskan sama kalian, yaitu tentang akhlak. Akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama akhlak mahmudah, dan yang kedua yaitu akhlak mazmumah atau tercela. Baiklah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama menjelaskan pengertian riya dan nifaq dengan bahasa sendiri. Yang kedua yaitu
dikasih contoh perilaku ria dan ritme nifak dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu menjelaskan dampak negatif ria dan nifak terhadap diri sendiri dan lingkungan. Yang keempat, membedakan antara amal yang ikhlas dan amal yang mengandung ria atau nifak. Dan yang kelima yaitu menunjukkan sikap sadar untuk menghindari perilaku ria dan nifak dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekarang kita akan menyimak video pembelajaran tentang akidah akhlak. Tolong disimak baik-baik ya. Dicatat bila memang ada kesulitan kalian dalam memahami materi ini ya. Karena nanti setelah itu akan diadakan diskusi dan dipresentasikan terhadap paham? Hal yang sepadan dengan ria adalah sum'ah, yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya. Walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sum'ah dengan perbuatan baiknya berarti ingin mendengar pujian orang lain terhadap kebaikan yang ia lakukan. Dengan adanya pujian tersebut, akhirnya masyhurlah nama baiknya di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, orang yang ria berarti juga sum'ah, yakni ingin memperoleh pujian dari orang lain atas kebaikan yang dilakukan. Beberapa dalil tentang ria diantaranya adalah hadis dari Rasulullah SAW, Quran Surat An-Nisa ayat 142, Quran Surat Ali Imran ayat 188, Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-6. Contoh-contoh perbuatan ria adalah: yang pertama, sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang, seperti suka melekatkan sifat-sifat mulia pada dirinya sendiri. Hal-hal yang cenderung dipamerkan itu misalnya keelokan dirinya, pakaian atau perhiasan, jabatan di tempat kerja, dan status sosial lainnya. Yang kedua, seseorang menyantuni anak yatim di hadapan banyak orang dengan maksud agar ditayangkan di TV atau radio. Adapun akibat buruk dari ria antara lain: yang pertama, menghapus pahala amal baik. Yang kedua, mendapat dosa besar karena ria termasuk perbuatan syirik kecil. Dan yang ketiga, tidak selamat dari bahaya kekafiran karena ria sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. Yang kedua adalah nifak. Apa itu nifak? Kata nifak berasal dari kata nafika al-yadu, yang artinya lubang hewan sejenis tikus. Lubang ini ada dua. Dia bisa masuk ke lubang satu, kemudian keluar lewat lubang yang lain. Demikianlah gambaran keadaan orang-orang munafik. Satu sisi menampakkan Islamnya, tetapi di sisi lain ia akan kafir dan menentang kepentingan agama Islam. Nifak adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, baik terhadap hati nuraninya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun sesama manusia. Pelaku perbuatan nifak disebut munafik. Berkaitan dengan itu, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 14. Ada dua kategori nifak. Yang pertama adalah nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, bersedekah, dan beramal soleh lainnya, namun tindakannya itu tanpa didasari keimanan dalam hatinya. Yang kedua
kedua adalah nifaq amali. Nifaq amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Baiklah, sekarang kita bagi ke dalam 4 kelompok. Ya, filternya juga di sini aja, dimasukin ke 4 kelompok itu. Kita dibagi lagi, terus duduknya ayo diatur dulu. Baiklah, sekarang di sini Ibu akan membagikan buku paket peta lembar LKPD-nya supaya isi ya. Masing-masing dari satu kelompok itu mendapatkan 2 buku paket. Setelah itu nanti lembar LKPD-nya harus diisi dan nanti dipresentasikan ke depan. Ya udah, nanti ini Ibu sekarang akan membagikan LKPD-nya. Baik, sekarang kalian kerjakan dulu LKPD-nya sesuai dengan materi tanggap tercela tersebut. Untuk kelompok 1 itu kalian akan membahas tentang pengertian dari ria. Kelompok 2 contoh dari perilaku ria. Kelompok 3 yaitu tentang nifaq. Ya, dan yang ke kelompok 4 yaitu tentang contoh dari perilaku nifaq. Ayo anak-anak, sekarang mulai kita kerjakan sesuai dengan arahan. Di situ nanti ada, kalau misalkan kalian tidak dapat memahami, ada buku paket yang bisa kalian lihat dulu. Ayo. Lihat. Ya. Bagaimana anak-anak, sudah ketemu jawabannya? Baru satu? Ya. Ya, lanjut saja. Baru satu. Ya, sekarang Ibu akan ke kelompok berikutnya. Ini untuk kelompok
berapa? Kelompok 2. Ya, sudah ada ketemu jawabannya? Satu. Kelompok 4 gimana? Ada kesulitan tidak? Hah? Tidak ada ya? Iya. Di situ ada di dalam buku paket, tinggal lihat aja jawabannya tentang contoh dari perilaku nifaq. Kelompok 2 udah belum? Hah? Udah juga? Berapa? Berapa? 1 juga? 2? Ya. Bagaimana anak-anak, udah selesai belum? Ya. Baiklah. Kalau udah selesai, Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan dari pertanyaan yang itu tentang ria. Ya, kelompok 1 maju ke depan. Siapa yang 1? Kenalkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi materi tentang ria dan nifaq. Untuk materi pertama tentang ria akan dibacakan oleh teman saya Zahra. Ria adalah melakukan suatu ibadah atau perbuatan baik bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan agar dilihat, dipuji, atau mendapat pengakuan dari orang lain. Untuk contoh, dampak, dan cara menghindari ria akan dibacakan oleh Aini. Cara menghindari ria: 1. Meluruskan niat sebelum beramal. Membiasakan membuat baik walaupun tidak ada yang melihat, mengingat bahwa Allah Maha mengetahui segala niat. Dan yang terakhir tentang nifaq yang akan dibacakan oleh Siska. Nifaq adalah sikap berpura-pura beriman atau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun hati sebenarnya tidak yakin atau menolak ajaran Islam. Baiklah teman-teman, kami akan membuka sesi pertanyaan tentang ria dan nifaq. Siapa yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana perasaanmu jika seseorang berbuat baik hanya untuk dilihat orang lain? Ayo kelompok yang lainnya. Ada pertanyaan? Kelompok berapa nih? Kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan kepada kelompok 1, pernahkah kamu berbuat baik hanya ingin dipuji teman atau guru? Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Untuk jawabannya akan dibacakan oleh Zara. Jawaban kelompok 2 adalah perasaan saya tidak tenang karena tujuannya hanya ingin mendapat pujian dari orang lain. Jawaban kelompok 3 adalah pernah. Contohnya seperti membersihkan kelas dan ruangan. Mana kelompok 2 nomor 3 sudah memuaskan apa belum jawabannya? Kami dari kelompok 3 jawabannya belum memuaskan. Baiklah teman-teman, ada yang membantu memberikan jawabannya? Ya. Izin menambahkan dari kelompok 4, rajin beribadah hanya ketika ada orang lain yang melihat. Terima kasih teman-teman atas pertanyaan dan jawabannya dari kelompok 1. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara diskusinya sudah berjalan dengan baik. Anak-anak masih semangat kan? Masih semangat? Baiklah anak-anak, sekarang Ibu di sini akan merangkum ya tentang materi yang sudah dipelajari, yaitu tentang akhlak kepada Allah. Itu apa? Ria dan nifaq. Ibu ulangi lagi, ria itu apa?
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hanya karena ingin dipuji, dilihat, atau bahkan ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Sifat ria di sini artinya memamerkan atau memperlihatkan sesuatu kepada orang lain. Apa yang diperlihatkan? Baik berupa barang ataupun perbuatan baik. Tuh, ya. Barang ataupun perbuatan baik dilakukan dengan maksud hanya ingin dipuji, ingin dilihat dan akhirnya ingin dipuji. Ya, contoh dari perilaku ria itu apa? Yaitu rajin beribadah. Ya, kita rajin beribadah, tapi hanya karena ketika ada orang yang lain yang melihat, atau misalkan bersedekah tetapi berharap imbalan. Paham ya itu ya? Kalau nifak itu apa? Nifak adalah sikap ya berpura-pura beriman kepada Allah. Namun hatinya itu namun hatinya tidak yakin atau menolak ajaran Islam. Contoh dari perilaku nifak itu apa? Yaitu ucapan tidak sesuai dengan perbuatan. Baiklah, ini dari materi ibu tadi dapat dipahami oleh kalian ya. Insyaallah ya. Sekarang ibu di sini akan membagikan tes tentang pelajaran akhlak Al-Quran tersebut. Ibu ini ingin mengetahui sejauh mana kalian mengetahui tentang pelajaran yang sudah kalian pelajari. Ya. Kalian menangkap pelajaran yang sudah dipelajari. Ada di situ kan? Tolong kerjakan. Jawaban. Ayo, kerjakan ini.
Baiklah, udah selesai semua? Sekarang kita kumpulkan kembali soalnya bawa ke depan. Baiklah, sekarang perhatikan Ibu. Alhamdulillah untuk tes posnya sudah selesai. Jadi di sini dibuat nilai, ya, soal yang kalian kerjakan. Nah, mudah-mudahan apa yang dipelajari tadi hari ini itu bisa dipahami oleh kalian ya. Mungkin dari Ibu cukup sekian. Insya Allah untuk minggu depan kita akan membahas tentang apa yang berjudul tentang tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.